Selamat datang di kuliah online jaringan komputer. Kita lanjut topik selanjutnya, yaitu mengenai routing protokol. Dan kita akan lihat beberapa bentuk daripada protokol tersebut. Sebelumnya, tujuan daripada protokol routing itu adalah menentukan path yang paling bagus dari satu posisi ke tujuan tertentu, ya, melalui beberapa jaringan router, ya. Path itu adalah beberapa beberapa path atau beberapa jalan dari satu router paket. Jadi kalau paket dari A ke B itu melalui beberapa router, dan bisa dikatakan si path ini menunjukkan dari sumbernya sampai ke tujuannya. Dikatakan bagus kalau memang cost-nya itu rendah, dikatakan cepat itu kalau memang dia kondisinya sedikit, ya. Dan routing itu dalam bidang jaringan itu adalah 10 besar topik, ya. Jadi kalau misalkan riset tentang topik di jaringan, routing itu salah satu topik yang masih hot, walaupun secara kasus itu memang kasus lama, bagaimana kita mempercepat pergerakan data dari satu jaringan, ya, tanpa mengalami konjeksi, ya. Dan kalau kita bisa buatkan model, ya, bisa modelnya tuh dalam bentuk graf. Jadi kalau kita lihat, misalkan kita punya graf di mana kita punya kumpulan router, dan router itu yang bulat seperti ini, ya, U, V, W, X, Y, Z ini, ya, ini adalah router-router. Dan kalau kita bilang set link itu adalah ini dari UV itu adalah link. Jadi yang menghubungkan router itu adalah link, ya. Jadi grafnya tuh modelnya seperti ini, graf J N E. Jadi jumlah daripada router, kemudian jumlah daripada link, ya, seperti itu, ya. Dan ini model matematiknya. Nanti kita akan bisa modelkan dari routing ini nanti menjadi satu algoritma routing yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan kalau kita bisa bicara tentang cost link, ya, jadi misalkan cost biaya daripada X ke X, ya, itu berapa. Misalkan kita dari W ke Z, lihat dari W ke Z adalah 5. Dan biasanya nilainya, ya, kadang terbalik dengan bandwidth atau mungkin terbalik dengan congestion. Dan ini jadi masalah, ya, kita susah menentukan nilai seperti ini. Tetapi kalau secara matematik, ya, maka kita bisa bilang cost daripada X 1, 2, 3 sampai ke sekian, ya, maka kita bisa gambarkan bahwa cost-nya itu adalah dari X1 ke X2, X2 ke 3. Jadi ini adalah path-nya. Misalkan path-nya itu melalui X1, X2, 3 sampai SP, maka cost daripada path si perjalanan tersebut akan dihitung seperti ini, X ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai ke terakhir, ya. Nah, yang jadi kunci adalah gimana kita menentukan path yang paling sedikit cost-nya. Misalkan kita sudah tentukan nilai-nilai cost-nya secara matematis, dari U ke Z ini mana yang paling kecil nilai cost-nya, ya. Nah, routing algoritma itu adalah algoritma bagaimana menentukan path secara cost yang rendah, ya. Ini yang akan diberesin, ya. Nah, dalam klasifikasi tentang algoritma routing, ya, ada yang namanya global and centralized. Global artinya kita sudah tahu seluruh peta daripada link tersebut, sehingga kita bisa katakan ini adalah link state-nya. Jadi bisa Anda bayangkan satu jaringan kita udah tahu peta-petanya di mana. Itu artinya global. Tapi ada juga yang model yang decentralized. Oke, router tidak tahu yang sebelah sana, dia tahunya pokoknya ujungnya ketemu router mana,
ujung satunya ketemu router yang mana. Jadi dia cuma tahu sebatas output input daripada dia punya input output si router tersebut ya. Dan sampai terus-terusnya maka kita nanti bisa digunakan distance vector ya. Ada juga yang model static dinamis berdasarkan data yang diupdate ya. Jadi misalkan kita sudah mempunyai informasi bahwa path di sana tuh cost-nya sekian, maka bisa kita simpan. Nah, apakah penyimpanan ini static atau dinamis akan punya pro dan cons tergantung dari kita terapkan si routing tersebut ya. Oke, itu adalah protokol untuk yang routing protokolnya ya. Nanti kita akan lanjutkan.